Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sabira Hidayatunisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis buku saya yang berjudul Akhlak Tasawuf, Solusi Mencari Kebahagiaan dalam Kehidupan Esoteris dan Eksoteris, yang ditulis oleh Dr. Haji Muhammad Hasbi MAG. Buku ini berjumlah 276 halaman dan terdiri dari 13 bab. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya memfokus analisis pada bab 10 sampai bab 13 sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan. Adapun keempat bab tersebut mencakup pembahasan tentang ajaran tasawuf Al-Ghazali, konsep tasawuf Abu Yazid Al-Bustami, ajaran tasawuf Dhu Nun Al-Misri, dan konsep tasawuf Al-Khallaj. Baik, materi pertama yaitu ajaran tasawuf Al-Ghazali. Al-Ghazali dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang sangat produktif. Dengan karya mencapai ratusan judul, ia menulis dalam berbagai bidang seperti filsafat, kalam, fikih, usul fikih, tasawuf, akhlak, dan tafsir. Beberapa karya terkenalnya antara lain yaitu Ihya Ulumuddin, Tahaffut al-Falasifah, Kimya al-Sa'adah, dan Jawahir Al-Quran. Produktivitasnya luar biasa. Dalam 30 tahun ia menghasilkan sekitar 300 karya. Pemikiran Al-Ghazali tidak hanya berpengaruh di dunia Islam, tetapi juga merembes ke pemikiran Kristen abad pertengahan, khususnya melalui tokoh Bonaventura dan tradisi mistisme Katolik. Tasawuf Al-Ghazali menekankan penyucian hati untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui tasawuf sunni yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ia membedakan antara perjalanan spiritual muamalah dan pengalaman rohani mukasyafah. Pengetahuan hakiki diperoleh lewat hati yang bersih dan ilham ilahi, bukan sekedar akal. Ia menolak paham hulul dan ittihad, serta menegaskan bahwa tujuan tasawuf adalah taqarrub ila Allah dan pembinaan akhlak. Menurut Al-Ghazali, ma'rifat adalah pengetahuan tentang rahasia dan hukum-hukum Allah yang dicapai melalui penyucian kalbu, sir, dan roh hingga diterangi cahaya ilahi, kasyaf, sehingga yang terlihat hanyalah Allah. Sedangkan as-sa'adah, kebahagiaan tertinggi, adalah ru'yatullah, melihat Allah, karena kenikmatan hati dalam mengenalnya jauh melampaui kenikmatan duniawi. Dalam Ihya Ulumuddin dan Kimya al-Sa'adah, Al-Ghazali memadukan tasawuf dan syariat dengan menekankan akhlak seperti tobat, sabar, fakir, zuhud, tawakal, mahabbah, dan ridho. Semua sifat ini menjadi jalan menuju ma'rifah dan kebahagiaan sejati, yaitu mendekatkan diri dengan Allah tanpa terikat dunia. Selanjutnya yaitu konsep tasawuf menurut Abu Yazid Al-Bustami. Ajaran tasawuf Abu Yazid Al-Bustami berpusat pada konsep fana, baqa, dan ittihad. Fana berarti lenyapnya kesadaran diri dan hilangnya sifat-sifat kemanusiaan hingga tersisa hanya kesadaran akan Allah. Seorang sufi harus menghancurkan nafsu dan melepaskan diri dari segala selain Allah. Setelah fana, lahirlah baqa, yaitu kekalnya sifat-sifat terpuji dan sifat ilahi dalam diri sufi. Ia hidup bersama Allah, bukan dalam wujudnya. Fana dan baqa menjadi dua tahap menuju penyatuan spiritual tertinggi, yaitu al-ittihad, keadaan di mana seorang sufi merasakan seolah dirinya menyatu dengan Tuhan karena cinta dan kedekatan yang sempurna. Namun ittihad bukan berarti menjadi Tuhan, melainkan hilangnya kesadaran akan diri karena terserap dalam keesaan Allah. Kemudian menurut Dhu Nun Al-Misri mengenai tasawuf, Dhu
Nun al-Misri dikenal sebagai pelopor konsep ma'rifah dalam tasawuf. Ia membedakan ma'rifat sufiyah yang bersumber dari hati atau qalbu dan penyaksian batin, musyahadah qalbiyah, dengan ma'rifat aqliyah yang hanya berdasarkan akal. Baginya ma'rifat sejati adalah cahaya ilahi yang menyinari hati hingga hamba mengenal Allah melalui Allah sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi. Lalu ia membagi pengetahuan tentang Tuhan menjadi 3. Pengetahuan umum bagi muslim, bagi ulama dan filosof, serta pengetahuan tertinggi bagi para wali. Hanya wali yang mencapai makrifat hakiki, karena mereka menyaksikan Allah dengan hati, bukan logika. Pandangan Al-Misri menjadi dasar bagi teori wahdat al-syuhud dan memperlihatkan perpaduan antara filsafat dan tasawuf. Nun al-Misri memandang maqamat sebagai tahap spiritual yang meliputi tobat, sabar, tawakal, dan ridho. Tobat baginya terbagi menjadi 3, dari dosa, dari kelalaian mengingat Allah, dan dari merasa bangga atas amal baik. Sabar adalah keteguhan hati tanpa keluh dalam ujian, sedangkan tawakal berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah tanpa merasa memiliki daya. Ridho menurutnya ialah kegembiraan hati menerima takdir Tuhan. Dalam ahwal, Al-Misri menempatkan mahabbah atau cinta kepada Allah sebagai puncak keadaan rohani. Cinta sejati tampak dalam meladani akhlak dan sunnah Nabi. Rela pada hal yang tidak disukai, berbaik sangka dan berbuat ihsan. Tujuan akhirnya ialah mencapai ma'rifah, yakni menyaksikan hakikat ilahi dengan pandangan batin, bukan akal. Selanjutnya yang terakhir yaitu konsep tasawuf menurut Al-Khalaj. Inti ajaran tasawuf Al-Khalaj berpusat pada 3 konsep utama, yaitu hulul, Nur Muhammad, Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah, dan Wahdatul Adiyah. Pertama, hulul berarti bersatunya roh ketuhanan dengan manusia setelah jiwa sufi mencapai kesucian tertinggi hingga dirinya fana dalam Tuhan. Pada tahap ini, kehendak manusia lenyap dan hanya kehendak Allah yang berlaku. Kedua, Nur Muhammad adalah pancaran pertama dari Tuhan dan asal segala ciptaan. Melalui nur inilah Allah menampakkan diri, sifat dan asma-Nya. Hati manusia yang suci dapat menerima pancaran ini dan mencapai derajat insan yang kamil. Ketiga, Wahdatul Adyan menyatakan semua agama hakikatnya satu tujuan, yaitu menuju Allah, hanya berbeda bentuk dan cara ibadah. Pandangan ini membuat Al-Hallaj dianggap sesat oleh para ulama karena dianggap menyalahi akidah Islam. Ia akhirnya dihukum mati pada tahun 922 Masehi. Namun ajarannya tetap tersebar secara diam-diam di kalangan pengikutnya. Ajaran hulul Al-Hallaj menimbulkan banyak kontroversi di kalangan ulama. Sebagian besar fuqaha menganggapnya sesat, bahkan kafir karena dianggap menjadikan batas antara Tuhan dan makhluk. Ibnu Taimiyah menolak keras pandangan ini dengan menegaskan bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. Namun sebagian sufi menilai hulul bukan penyatuan zat, melainkan keadaan spiritual ketika diri manusia fana dan hanya kehendak Allah yang tampak. Jadi makna hulul lebih bersifat simbolik, menggambarkan puncak cinta dan kepasrahan total kepada Tuhan. Kesimpulan dari bab 10-13 pada buku ini yaitu keempat tokoh sufi yaitu Al-Ghazali, Abu Yazid Al-Bustami, Dzunun Al-Misri, dan Al-Khalaj sama-sama menekankan jalan spiritual menuju kedekatan dengan Allah melalui penyucian hati dan pengendalian diri. Al-Ghazali memadukan tasawuf dengan syariat, menolak hulul dan ittihad, serta menekankan akhlak seperti obat, sabar, zuhud, dan mahabbah untuk mencapai ma'rifah dan kebahagiaan sejati. Sedangkan Abu Yazid Al-Bustami mengajarkan fana dan baqa sebagai proses lenyapnya ego hingga mencapai ittihad atau kesatuan maknawi dengan Allah.
Dhu Nun al-Misri menekankan ma'rifat sebagai pengetahuan batin yang bersumber dari cahaya ilahi serta menempatkan cinta sebagai puncak spiritual. Sedangkan Al-Khalaj dikenal dengan konsep hulul, Nur Muhammad, dan Wahdatul Adyan yang menggambarkan penyatuan batin dengan Tuhan. Meski menuai kontroversi, pada dasarnya seluruh ajaran mereka bermuara pada satu tujuan, yaitu mencapai ma'rifat dan kedekatan sejati dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.